Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatus Salimah dengan NIM 2502046 akan menjelaskan hasil dari laporan praktikum agroklimatologi dengan judul Suhu Lingkungan dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, sektor pertanian sangat bergantung pada kondisi iklim, di mana suhu menjadi unsur utama yang menentukan keberhasilan produksi tanaman. Agroklimatologi mempelajari interaksi ini untuk memahami bagaimana suhu mempengaruhi respon biologis tanaman. Menurut Mandasari 2025, suhu lingkungan merupakan faktor krusial karena mengendalikan kecepatan reaksi kimia dan aktivitas enzim dalam proses metabolisme vital seperti fotosintesis dan respirasi. Ketidaksesuaian suhu dengan kebutuhan tanaman dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan hingga kegagalan panen. Setiap tanaman memiliki ambang suhu kardinal yang berbeda sesuai fase pertumbuhannya. Widyatningrum et al. 2025 menjelaskan bahwa fluktuasi suhu yang ekstrim dapat mengganggu keseimbangan transpirasi dan penyerapan air, yang memicu kecekaman pada jaringan tanaman. Selain faktor fisiologis, variasi suhu di lapangan juga sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Mewa et al. 2021 menyebutkan adanya fenomena gradient determis, di mana suhu udara akan menurun seiring bertambahnya ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan memiliki keterampilan teknis dalam mengukur dan menganalisis pola suhu harian di lingkungan pertanian. Pemahaman langsung mengenai fluktuasi suhu sangat penting untuk menentukan strategi budidaya yang tepat, seperti pemilihan varietas dan pengaturan waktu tanam. Melalui pengamatan ini, diharapkan mahasiswa mampu menginterpretasikan data suhu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Adapun tujuan praktikum suhu ini adalah mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah handphone dengan aplikasi cuaca. Adapun langkah-langkah dalam praktikum kali ini ialah yang pertama, siapkan perangkat smartphone yang memiliki aplikasi cuaca akurat dan pastikan fitur layanan lokasi atau GPS telah aktif di titik lahan praktikum. Yang kedua, lakukan pengambilan data suhu udara secara rutin setiap hari selama 7 hari berturut-turut pada 3 waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, catat hasil suhu udara pada pukul 7-8 pagi sebagai representasi suhu awal saat tanaman memulai aktivitas metabolismenya. Yang keempat, ambil kembali data suhu pada pukul 12-1 siang saat radiasi matahari mencapai puncaknya untuk mengetahui suhu maksimum di lingkungan lahan. Yang kelima, lakukan pengamatan terakhir pada pukul 4:30 sampai 5:30 sore untuk melihat pola penurunan suhu udara sebelum memasuki waktu malam hari. Yang keenam, amati dan catat kondisi cuaca di sekitar lokasi seperti cerah atau hujan pada setiap waktu pengamatan sebagai data pendukung fluktuasi suhu. Yang terakhir, masukkan seluruh data yang telah dikumpulkan selama 1 minggu ke dalam tabel laporan untuk dihitung rata-rata suhu harian dan mingguan sebagai bahan analisis agroklimatologi. Ini adalah tabel hasil pengamatan praktikum suhu yang telah kami lakukan selama 7 hari. Berdasarkan hasil pengamatan suhu lingkungan yang telah dilakukan, terlihat adanya pola fluktuasi suhu harian yang konsisten dengan teori agroklimatologi. Secara umum, suhu udara mengalami perubahan seiring dengan pergerakan matahari, di mana suhu terendah tercatat pada pagi hari dan mencapai titik tertingginya pada siang hari. Data pada tabel menunjukkan bahwa suhu pagi hari didominasi oleh kriteria sejuk, dengan kisaran angka 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Kondisi ini sangat mendukung fase awal pertumbuhan tanaman harian karena laju respirasi masih relatif rendah, sehingga efisiensi penggunaan cadangan makanan pada tanaman tetap terjaga. Memasuki siang hari, terjadi peningkatan suhu yang cukup signifikan hingga mencapai angka 32 derajat Celcius dengan kriteria panas. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari radiasi matahari yang mencapai puncak intensitasnya. Dalam perspektif pertanian,
Suhu siang hari yang tinggi memicu peningkatan laju transpirasi atau penguapan air dari jaringan tanaman. Jika suhu terus berada pada kriteria panas dalam durasi yang lama, tanaman dapat mengalami cekaman yang mengganggu proses fotosintesis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bariro 2014 bahwa suhu yang melebihi ambang optimum dapat menghambat aktivitas enzimatis di sel tanaman. Pada sore hari, suhu mulai mengalami penurunan dan secara umum kembali ke kriteria sedang atau hangat. Namun, terdapat anomali pada data di mana pada hari tertentu suhu sore tetap bertahan di angka yang tinggi atau setara dengan suhu siang hari. Hal tersebut diduga terjadi karena adanya faktor lingkungan seperti tutupan awan yang tebal atau kelembapan udara yang tinggi, sehingga panas yang diserap bumi pada siang hari terperangkap dan tidak bisa segera dilepaskan ke atmosfer. Secara keseluruhan, fluktuasi suhu di lokasi pengamatan masih berada dalam rentang toleransi tanaman tropis, meskipun manajemen air yang tepat diperlukan untuk mengantisipasi suhu panas di siang hari agar tanaman tidak layu. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa suhu di lokasi harian berubah mengikuti pergerakan matahari, mulai dari pagi yang sejuk hingga siang yang cukup panas. Suhu pagi hari sangat baik bagi tanaman karena tidak membuang banyak cadangan makanan. Namun, suhu siang yang mencapai 32 derajat Celcius perlu diwaspadai karena bisa membuat tanaman stres dan kekurangan air. Meskipun terkadang suhu sore hari tetap terasa panas akibat tertutup awan yang memerangkap panas, secara umum, kondisi lingkungan di sini masih aman untuk pertumbuhan tanaman tropis. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah pengaturan penyiraman yang tepat pada siang hari agar tanaman tidak layu akibat panas yang terik. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.